Ancaman-ancaman integrasi nasional. Tapi apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh. Lalu di bidang apa saja ancaman integrasi nasional itu? Ancaman integrasi nasional dibagi dalam 5 bagian, yaitu 1. Ancaman di bidang ideologi. 2. Ancaman di bidang politik. 3. Ancaman di bidang ekonomi. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. 5. Ancaman pertahanan dan keamanan. Mending langsung kita bahas aja yuk kelima bidang ancaman integrasi nasional tersebut. Ancaman di bidang ideologi. Pancasila merupakan ideologi bangsa, yang berarti seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar NKRI. Dengan adanya berbagai ancaman dari dalam atau luar negeri, nilai-nilai Pancasila negara bisa terkikis atau bahkan bisa tergantikan. Salah satu ancaman di bidang ideologi yaitu komunis dan liberalisme. Komunisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunisme adalah paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Sedangkan pengertian liberalisme adalah ideologi atau paham yang mengutamakan dan menjunjung kebebasan individu serta hak-hak yang dimiliki setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, politik, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Ancaman di bidang politik. Ancaman integrasi nasional di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri atau luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contoh ancaman dari luar negeri misalnya tekanan politik suatu negara terhadap negara lainnya serta pembentukan suatu kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah suatu negara. Sedangkan ancaman dari dalam negeri misalnya politik uang untuk meraih posisi yang diinginkan atau untuk menyelesaikan suatu perkara, dan serta isu SARA yang menyebabkan permusuhan. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian adalah kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh negatif yang menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, yaitu 1. Daya saing produk lokal kalah. Barang-barang lokal terutama tradisional akan terdesak karena kalah saing dengan barang-barang luar negeri. 2. Perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing. Dikhawatirkan pihak asing akan menekan pemerintah atau bangsa Indonesia, sehingga Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Tajamnya kesenjangan sosial. Persaingan bebas akan memunculkan pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang bisa melakukan monopoli, sedang yang kalah hanya menjadi penonton dan tertindas.
4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang sosial budaya berasal dari dalam dan luar negeri. Berikut contoh ancaman dari dalam negeri, seperti separatisme atau suatu gerakan untuk mendapat kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain, terorisme, dan bencana alam. Sedangkan ancaman yang berasal dari luar negeri, yaitu berkaitan dengan peran media massa yang menunjukkan gaya hidup luar negeri yang kemudian dicontoh sebagian orang, seperti gaya hidup konsumtif dan ingin menggunakan barang-barang dari luar negeri. Sikap individualisme yang memudarkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah segala usaha yang bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara, baik bersifat mengancam, menghambat, atau mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Adapun contoh berbagai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu meliputi 1. Penyelundupan senjata, yaitu tindakan membawa barang atau senjata secara diam-diam atau sembunyi. Yang kedua, sabotase, atau tindakan yang bersifat merusak, baik itu bangunan, peralatan, atau senjata yang sudah direncanakan. Dan yang ketiga, yaitu spionase, atau kegiatan agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara.